Akhirnya Polda Metro Jaya panggil Rismon minggu depan. Ayo Pak Rismon, jangan kemana-mana loh ya. Ntar lari terus kabur menghilang gitu. Jangan loh ya. Ini mending ini deh, geruduk sana geruduk sininya istirahat dulu, mandek dulu aja. Banyakin waktu buat istirahat di rumah. Soalnya apa? Soalnya kalau sudah masuk katanya susah istirahatnya, tidur susah. Gitu ya Pak Rismon ya. Jangan kemana-mana loh ya. Tapi teman-teman, ya masa geruduk sana geruduk sini akhirnya dibui. Jadi ada informasi baru teman-teman, ini terkait Pak Rismon Sianipar yang bakal dipanggil oleh Polda Metro Jaya terkait dugaan penghasutan. Dalam surat dari Polda Metro Jaya, pemanggilan ini terkait dengan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan Pasal 28 ayat 2 serta Pasal 45A ayat 2 UU ITE mengenai ujaran kebencian berbasis SARA. Waduh, ini berlapis begitu teman-teman. Kok numpuk-numpuk nih pasalnya? Ada 3 pasal. Pasal 160, pasal 28 ayat 2, serta pasal 45A ayat 2 UU ITE teman-teman. Waduh, ini jadi hal informasi yang membuat Bung Rismon gak bisa tidur nih sepertinya. Ibaratnya tuh Bung Rismon udah mentok, gak ada jalan, udah ini udah kayak ibarat kiamat bagi Bung Rismon deh. Rismon Sianipar akhirnya mengakui bahwa ijazah Presiden Joko Widodo tidak palsu seperti yang ia tuduhkan. Ia menyatakan kesimpulan sebelumnya keliru karena hanya berdasarkan analisis foto yang beredar di media sosial. Foto tersebut berasal dari unggahan akun media sosial milik Dian Sandi, bukan dari dokumen fisik langsung. Menurutnya, metode yang ia gunakan seharusnya tidak dijadikan dasar menyimpulkan keaslian dokumen negara penting. Sebelumnya, Rismon dan Rai Suryo mengklaim ijazah Jokowi palsu setelah menganalisis citra digital semata. Ahli forensik menegaskan, foto atau gambar digital rentan manipulasi dan tak bisa jadi bukti otentik. Psikolog forensik Reza Indragiri mempertanyakan dasar ilmiah Rismon menyebut ijazah Jokowi palsu selama ini. Dalam wawancara, Reza menekankan bahwa Rismon sendiri belum pernah menyentuh dokumen fisik ijazah tersebut. Rismon berdalih bahwa ia hanya ingin mengedukasi masyarakat soal informasi menyesatkan di media sosial. 3 tahun di penjara hanya karena ijazahnya nggak mau ditampilkan, itu nggak ada dendam sekarang. 1 tahun pertama saya dendam, Ya. sekarang udah sudah bang, rugi bang, dendam tuh rugi bang. Saya gini, jangankan gratis, dibayar pun saya nggak mau. Contoh ini Bang Rismon nih, Gus, ini duit 1 triliun, syaratnya Gus Nur dendam sama Jokowi, saya nggak mau bang. Jadi udah nggak ada lagi. Udah nggak ada bang. Udah rilis semuanya. Nih, Tapi tahun pertama. oh iya, Anja dikir anjing. Sekarang sudah enggak. Allah Tuhan, Allah maafkan terus. Karena ternyata di balik ujian yang saya terima itu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang menyertai bang. Saya di penjara, anak-anak sehat. Di penjara itu rata-rata bang, 80% teman-teman di lapas itu ada yang anaknya drop out sekolah, ada yang rumah tangganya kacau, kan? Jadi saya bercermin dari mereka. Rata-rata mereka kacau di penjara itu bang. Nah, ternyata saya di penjara, anak-anak sehat. Ada yang jadi ketua OSIS gitu kan. Pokoknya semuanya baik lah. Jadi apa yang saya sesali? Apa yang harus saya... Kalau saya nanti begini terus, sedih terus, energi negatifnya ketransfer nanti ke rumah bang. Jadi kita saling transfer energi positif. Jadi insya Allah nggak dendam, sama sekali nggak dendam. Oh kan, saking mentoknya seorang Rismon ketika ada informasi mengenai dirinya yang bakal dipanggil oleh Polda Metro Jaya teman-teman. Pasalnya numpuk-numpuk lagi gitu ya kan. Terus kemudian Bung Rismon ini saking mentoknya mulai tuh, udah mulai nggak karu-karuan, udah mengakui jasanya Pak Jokowi tidak palsu. Kemudian ini niat nyari teman, malah dapat wejangan dari Gus Nur ya, untuk tidak melanjutkan, udahlah, nggak usah melanjutkan masalah kebencian ini, udah gitu loh. Bahkan
Gus Nur ketika ditanya oleh Bung Rismon, punya dendam nggak? Oh nggak ada seperti itu. Itu harusnya ditiru oleh Bung Rismon tuh ya. Udah Bung Rismon. Kalau udah mentok ya gimana lagi ya Bung Rismon ya? Upaya apa lagi yang kira-kira bakal Bung Rismon lakukan? Mendingan ya udah dihadapi aja. Makanya di awal tadi saya mengatakan lebih baik geruduk sana geruduk sininya udah disudahi dulu aja. Banyakin istirahat di rumah ya kan? Aduh, sedih kali Pak Prabowo Subianto. Kalau kami apa lah Pak? Cuma 12 tahun masih ada angka. Masih ada peluang untuk bebas. Prabowo Subianto. Setiap hari harapan saya semakin tipis. Tipis Pak. Kok udah 9 tahun, 9 bulan begini Pak. Seolah-olah Bapak menjadi gesek kakinya Joko Widodo. Bagaimana kau? Anda yang aneh. Orang yang mulai Anda. Terus ketika ini diusut lah kok Anda yang ngamuk-ngamuk seolah jadi korban di sini. Terus pakai nyebut-nyebut namanya Pak Prabowo. Kenapa? Mau ini ya? Mau dibantu sama Pak Prabowo gitu? Waduh, makanya jangan ngusik-ngusik. Anda yang mulai duluan. Terus sekarang udah mentok kan? Bingung kan mau kemana? Apa yang sebenarnya membuat berbagai pihak mencoba mempertanyakan soal ijazah ini ya? Saya kira lulusan UGM banyak lah kan kira-kira begitu. Nah yang kedua secara prinsip mungkin ini adalah akumulasi dari berbagai politik belakangan ini yang terjadi ya. Mungkin masih ada pihak yang tidak happy dan tidak nyaman dan mungkin juga sewot dengan kebijakan-kebijakan dan manuver politik Pak Jokowi ya sepanjang 10 tahun itu kan saya kira akumulasi. Jadi ketika ada momentum semacam ini, ketika Pak Jokowi tak lagi jadi presiden, gitu ya? mereka ini kemudian mengkristal dan mengonsolidasi kira-kira apa celah yang kemudian bisa diolah sebagai upaya serangan balik lah kira-kira begitu. Tapi yang ketiga menurut saya sepertinya memang ada upaya-upaya untuk merusak kredibilitas Jokowi sebagai mantan presiden. Artinya mungkin dengan apa yang ditampilkan per hari ini yang mempertanyakan soal ijazah itu ingin ditunjukkan bahwa ya ini adalah presiden yang sampai hari ini ada kekisruhan dengan ijazahnya. Jadi reputasi, kredibilitas Pak Jokowi itu sepertinya memang ingin dalam tanda kutip ya ingin ditunjukkan kepada publik tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Saya menduga jangan-jangan ini ada kaitannya dengan 2029 loh. Kenapa? Saya kira kalau kita melihat orkestrasi politiknya ini seakan-akan tidak terjadi secara tidak terjadi secara simultan. Gitu. Tapi memang ini sangat kuat sekali baik di medsos ataupun di media-media mainstream. Itu menunjukkan bahwa setiap isu apapun di negara kita ini tidak ada yang kebetulan. Pasti ada sesuatu yang ini by design dan kepentingannya tentu kita tidak tahu. Tapi saya menduga jangan-jangan memang ujungnya adalah pertarungan kepentingan politik di masa-masa yang akan datang. Karena kalau kita bicara tentang pertarungan politik ya sayalah satu variabel yang selalu dicuplik, salah satu yang selalu menjadi referensi dan diomongkan ya tentu adalah mantan presiden sebelumnya yaitu Pak Jokowi. Jadi itulah yang saya kira karena apapun judulnya terkait dengan ijazah ini kan tidak mengubah apapun sebenarnya. Tidak akan mengubah apapun, tidak akan mengubah mantan presiden 2 kali, mantan gubernur, wali kota, termasuk kebijakan-kebijakan apapun yang dibuat. Tapi itu nggak penting. Yang penting itu adalah bagaimana pembuktian bahwa persoalan ijazah itu seperti yang kawan-kawan saat ini sedang ingin tunjukkan balik, tidak seperti yang dibayangkan orang. Apa yang sebenarnya Oh, ini menarik nih apa yang dikatakan oleh Bung Adi Praitno, teman-teman. Ketika kita sudah melihat sosoknya Rismon ini mentok, sampai mewek minta bantuannya Pak Prabowo Subianto, terus kemudian ada pandangan, wah jangan-jangan nih, orang yang terus mengusik sampai detik ini, itu tujuannya untuk 2029. Itu sangat mungkin sekali. Jangan-jangan Bung Rismon juga salah satunya. Tujuannya untuk 2029 nanti. Wah. Nah kalau sekarang apakah Roy Suryo akan menuju rumah barunya setelah dinyatakan ijazahnya itu adalah asli oleh Bareskrim? Kan pasti ada tindak lanjut dong ya. Apalagi katanya Pak Jokowi itu nggak mau memaafkan. Wah seru nih. Gimana ya nasib Tifa, Roy Suryo dan yang lain-lainnya yang katanya membela rakyat itu? Akankah mereka menuju rumah baru? Sepertinya sih semakin dekat dengan rumah baru ya. Soalnya ini yang terbaru juga Bung Rismon dipanggil ya kan. Terus kemarin juga sudah dipanggil juga ya kan. Ini sudah dipanggil lagi kan tandanya apa? Semakin dekat dengan rumah baru sepertinya. Iya baik Pak ya. Kita harus memahami dulu
apa yang dilakukan oleh penyidik itu adalah di bawah sumpah, dan yang dilakukan adalah pro justisia, yaitu untuk keadilan. Jadi saya kira di bawah sumpah. Kan kalau dari teman-teman ya seperti Pak Rismon, Saudara Rismon dengan itu kan tidak di bawah sumpah menyampaikan itu. Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh pihak penyidik nanti itu akan menjadi bahan diuji di pengadilan. Saya kira kalau dikatakan lama, ya karena selama ini kan kemana-mana dilaporkan. Kemudian juga yaitu istilahnya sampai Pak Jokowi mengatakan ampun ya. Saya mengatakan bahwa masalah ini sederhana, kenapa tidak digugat lembaga yang mengeluarkan ijazah itu? Ijazah itu kan produk lembaga, tidak mungkin istilahnya Pak Jokowi mendapatkan ijazah tanpa dikeluarkan oleh lembaga. Kalau lembaganya mengatakan itu asli, ya gugatlah lembaganya kan. Nah sekarang karena sekarang yang digugat adalah si pemegang ijazah, sudah wajar kalau pemegang ijazah ini merasa yang bersangkutan dicemarkan nama baiknya, mungkin difitnah. Nah marilah kita tunggu diuji di pengadilan. Jadi seharusnya Pak Ito ini berhenti. Oh ini menarik teman-teman. Jadi kita tadi kan sudah bilang kalau Bung Rismon ini posisinya udah mentok banget. Saking mentoknya sudah bilang tuh pada akhirnya ngaku kalau ijazahnya Pak Jokowi tidak palsu. Kemudian minta bantuan Pak Prabowo Subianto. Dan ini menariknya lagi, ketika Bung Rismon udah mentok, Bung Rismon ini berusaha untuk mencari cara supaya dia terbebas dari tuduhan-tuduhan itu. Dengan apa? Dengan berusaha untuk mencari bukti, teman-teman. Bayangin dari dulu sampai sekarang baru nyari bukti, ya kan? Dan lucunya lagi, Bung Rismon ini mencari bukti. Bung Rismon ini kan tidak di bawah sumpah ya. Jadi apa yang dicari oleh Bung Rismon, ya itu tidak bisa dibuktikan, tidak bisa disahkan seperti itu. Percuma begitu saja teman-teman. Percuma. Tidak di bawah sumpah, sok-sokan nyari bukti ya kan. Terus gimana? Percuma loh itu. Emang ya kalau orang udah mentok, udah ibaratnya udah kejadian deh yang ini kali ini. Beneran masuk deh 100% masuk kali ini ya. Itu ya kayak gitu, udah mulai gak jelas, pola pikirnya gak jelas, sudah mulai tingkah lakunya gak jelas. Ya lihatlah seperti Bung Rismon ini teman-teman. Update terakhir tentang ijazah palsu dan skripsi palsu Joko Widodo ini dikeluarkannya Al-Ghuzu Buzzer yang memframing bahwa kami ada yang membayar, ada donatur atau pendana besar atau bohir. Ini sengaja di framing agar perjuangan ini menjadi diragukan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya elemen-elemen mahasiswa. Tetapi inilah cara mereka atau taktik dari skenario mereka pada Al-Ghuzu Buzzer ini dikeluarkan ya seperti Sylvester dan Ngabali ya. Mereka bebas memfitnah ya, menuduh kami bahwa kami dibayarin, padahal pada saat mengkaji secara ilmiah masing-masing itu kami bahkan dengan Bu Tifa pun saya nggak saling kenal. Nggak kenal sama sekali, bahkan Pak Roy pun di kasus Jessica Wongso pun kami bertentangan secara diametral kajian kami. Jadi ya inilah sesuatu yang susah disatukan, tetapi pada saat kajian ilmiah itu bertemu dan konvergen, ya sudah kami berjuang begitu. Nah berikutnya bahwa tadi telah diterangkan sedikit oleh Pak Roy Suryo ya, dan Bu Tifa, ternyata apa yang ditampilkan di monitor pada saat di TV itu menjelaskan atau memamerkan bukti-buktinya secara elektronik ya, bukan secara fisik atau analog. Terbukalah beberapa rahasia seperti bahwa Pak Jokowi atau seseorang yang dikatakan Joko Widodo di formulir tersebut itu terdaftar sebagai seorang mahasiswa sarjana muda. Loh. Bung Rismon kok bisa mengatakan hal itu? Bukannya kebalik ya? Siapa yang selama ini menyerang? Siapa coba? Kok sekarang diputarbalikkan sama Bung Rismon? Seolah Bung Rismon menggambarkan, oh ada nih Al-Ghuzu Buzzer istilahnya tadi ya. Itu katanya sengaja diturunkan untuk menyerang mereka,
untuk memframing apa yang mereka lakukan itu, ya anggapan mereka berusaha untuk menutupi apa yang mereka lakukan lah, seperti itu teman-teman. Bukannya kebalik ya? Selama ini siapa yang suka, yang tukang nge-framing itu siapa? Siapa orang yang, siapa gerombolan-gerombolan yang suka banget menyerang itu siapa? Ya Anda itu loh sebetulnya. Anda itu. Si Anipar kuwi asline wong pinter, soalnya tau meguru ning Jawa. Meguru ning perguruane Gajah Mada. Biyene ning Jawa dekne wis belajar. Nek omong aja dhuwur-dhuwur, engko cangkemmu ditumbur pesawat. Dadi pengacara utawa dadi peneliti kuwi tetep pakeme ilmu pari. Nek kuwi pinter aja ndangak. Ndangak kuwi tandane kosong. Pari kuwi nek kosong jejeg dhuwur ndangak. Tapi nek pari kuwi ning isine nunduk. Nek koncone sing sitoke sing jenenge Roy Suryo. Ini berbahasa Jawa teman-teman ya. Artinya mungkin teman-teman yang belum tahu, artinya pada intinya Bung Rismon ini kalau beneran orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang berisi, itu ibarat kata seperti padi harusnya. Semakin berisi semakin nunduk, harusnya seperti itu. Bukan kok udah ngomong ketinggian, kayak songong, kayak gitu. Justru ketika orang yang berilmu tapi seperti itu dipertanyakan, ya sama seperti padi teman-teman. Kan padi kalau semakin berisi semakin nunduk ya. Kalau berdiri tegak berarti ya kosong. Yo kae, cara Jawane padha wit gedang. Wit gedang kuwi duwe jantung tapi ora duwe ati. Piye jal wis ngono kuwi? Dikritik, disindir karo masyarakat, dilokne karo wong. Yo panggah guyu wae. Kaya wis ilang uteke, wis pedhot kayane iki sarape lho sing jalur mrene lho. Wis pedhot kayane. Cocoke yo wis serahne Mas Pur, terus sing sitoke sing jenenge Tifa kuwi. Obat sing pahit wae iso gawe mari. Masak kuwi sing manis gawe lara ning atine Pak Jokowi, lara ning ati keluargane Pak Jokowi, lara ning ati pendukunge, juga lara ning ati keluargamu dhewe. Saiki keluargamu sing gak ngerti apa-apa, melu-melu ketuturan, melu-melu kena semprot karo wong. Kan mesakne to, cuman siji aku sing moh ngomentari, sing jenengane Tarwiyah kuwi lho, Ibu Tarwiyah. Sing ngelokne Pak Jokowi kok kethek lho. Bu Tarwiyah kuwi ben netizen ae ning kolom komentarku sing komentari. Kira-kira Bu Tarwiyah kuwi kaya apa raine? Sing jelas omongane wong kabeh sak grup kuwi kaya parfum isi ulang. Padha wangine tapi gak asli. Padahal dumatenge Pak Jokowi wis ngomongi lho. Kowe aja kakean kode. Engko tak blokir lho lek salah ping 3. Tenan to saiki diblokir. Pesenku sing terakhir kanggo musuh-musuhe Pak Jokowi sing nuduh ijazahe bapake palsu. Sak abot-abote masalahmu saiki nek ditimbang didol yo panggah rapayu. Omongane Mas Arya Kresna iki dadi. Waduh, ini Mas Arya Kresna ini ngomongnya suka bener ya. Meskipun pakai bahasa Jawa, mungkin teman-teman ada sebagian yang tidak paham seperti itu dengan bahasa Jawa. Tadi sudah coba saya tafsirkan di awal apa saja intinya. Intinya di sini Bung Kresna ini, Bung Arya Kresna berusaha untuk memberikan pandangannya, menilai sosoknya Bung Roy, Bung Rismon dan juga Tifa dari sudut pandangnya mengenai kelakuan-kelakuannya, dan juga sangat mudah dipahami menurutku. Gimana kalau menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri, sampai jumpa.